Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan tindak pidana ringan. Ya, biasanya pada bulan Ramadan, bulan puasa itu ada operasi justisi ya, atau bahkan sebelum Lebaran, menjelang Lebaran ada operasi tilang, ya, operasi terkait dengan kendaraan bermotor, tilang. Meskipun sekarang ada tilang elektronik, karena di beberapa daerah karena ada tilang elektronik itu sengaja plat nomornya dilepas agar tidak kena tilang elektronik. Ada yang begitu ya, sehingga masih perlu dilakukan tilang manual. Nah, di sini yang kita bahas adalah apa itu tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp7.500. Ini berdasar pasal 205 KUHP ya. Nah, denda Rp7.500 ini kalau kita lihat dalam ketentuan di Perma nomor 2 tahun 2012 tentang besaran nilai pidana denda ya, itu perubahannya dikalikan Rp1.000 sehingga menjadi ancaman pidana dendanya maksimal Rp7.500. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan tindak pidana lalu lintas ya. Tindak pidana lalu lintas. Nah, itu. Dan pemeriksaannya menggunakan acara pemeriksaan singkat atau pemeriksaan cepat ya. Nah, dalam ketentuan pasal 203 KUHP itu pemeriksaan cepat atau pemeriksaan singkat itu dimana perkaranya itu sangat sederhana ya, pembuktiannya sangat mudah menurut jaksa penuntut umum. Pembuktian dan perkaranya dianggap sangat mudah sehingga bisa diterapkan di dalam tindak pidana ringan, begitu ya. Pelakunya ada, saksinya jelas ya, lalu alat buktinya ada, itu bisa diterapkan pidana ringan. Nah, dalam perkara pidana ringan ini misalkan perkara terkait dengan tindak pidana tilang, misalkan masuk di piring atau miras ya, atau mungkin ada yang terkena ini operasi terkait dengan IMB, izin mendirikan bangunan, dengan ancaman denda maksimal perkara tersebut tadi itu misalkan Rp7.500 atau denda atau pidana 3 bulan ya, itu bisa dikenakan pidana ringan. Nah, kalau kena IMB umpamanya itu kan yang pemeriksanya, penyidiknya biasanya bisa penyidik pegawai negeri sipil PPNS, ini biasanya Satpol PP ya, sama dengan piring terkait dengan miras atau operasi justisi ya, PSK, itu penyidiknya penyidik pegawai negeri sipil, bisa penyidik pembantu ya, di kepolisian ya, atau penyidik di kepolisian. Nah, dalam hal penuntutan itu bisa saja diwakilkan kepada penyidik tersebut atas kuasa penuntut umum ya. Baik itu penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik di kepolisian, penyidik pembantu atau penyidiknya, begitu ya. Nah, dalam hal ini ya, penuntut umum atau kuasa penuntut umum itu di persidangan membacakan dakwaan hanya secara lisan, tidak seperti pemeriksaan biasa, tidak seperti acara biasa ya. Dan keberatannya ya secara lisan saja, lalu dilanjutkan pembuktian. Jadi sangat singkat sekali ya, tidak ada replik duplik, eksepsi ya dalam pemeriksaan singkat ini, sangat sederhana. Nah, ketika pembuktian tadi sudah dilakukan, semua selesai persidangan,
ya maka dilakukan yang namanya eksekusi, pelaksanaan atas putusan, ya pelaksanaan atas putusan. Ya, pelaksanaan atas putusan dalam eksekusi ini tetap meskipun kuasanya itu diberikan kepada kuasa penuntut umum, diberikan kepada penyidik atau penyidik pegawai negeri PPNS, ya itu tetap dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi ada namanya BA 17 ketika tidak ada upaya hukum, ya. Jadi dibuat berita acara eksekusi, pokoknya diancam diputus dengan pidana kurungan misalkan selama 1 minggu, dijalankan di lapas pokoknya. Nah itu ada BA 17-nya dari jaksa, dilaksanakan di lapas mana gitu. Nah terkait dengan domisilinya, ya, kewenangan mengadilinya pada pengadilan negeri di tempat di mana perkara tersebut terjadi, ya. Begitu juga penuntut umum dan penyidiknya. Ya, misalkan perkara tersebut terjadi di Madura, di Sumeneb namanya. Nah itu ya penuntutnya ya di Sumeneb, ya pengadilannya ya di situ. Nah jadi ada yang namanya dalam perkara pidana ini locus delicti tetap berlaku, ya. Locus delicti, locus delicium, tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Lalu kemudian tadi pada saat pelaksanaan eksekusi, ya, itu dijelaskan. Lalu kemudian ketika pihak terdakwanya tidak hadir bagaimana? Nah ini kadang kan terdakwa karena tidak ditahan, ya, dengan ancaman di bawah 5 tahun itu kan penyidik tidak menahan, ya, tidak ditahan kadang. Jadi dia tidak hadir dalam persidangan. Bagaimana? Nah, kalau tidak hadir di dalam persidangan, itu nanti ada penundaan. Ya, bisa dilakukan penundaan dalam acara singkat. Nah, penundaan itu hakim memerintahkan ada penundaan perkara, jadi nanti disidangkan lagi. Nah, jaksa melengkapi berkas tersebut maksimal 14 hari setelah diberikan surat dari pengadilan, ya. 14 hari berkasnya dikembalikan, lalu disidangkan lagi. Nah, kalau disidangkan lagi tidak hadir lagi bagaimana? Ya, nanti akan dibuat penetapan bahwa perkara tersebut harus dilakukan pemeriksaan biasa, ya, seperti perkara pidana pada umumnya. Nah, makanya teman-teman yang terkena perkara tindak pidana ringan, ya, atau pidana dengan acara singkat misalkan, dihadiri saja, ya, dihadiri saja nanti, karena sidangnya bisa in absentia, itu tidak hadirnya terdakwa bisa jadi. Nah begitu. Lalu ketika ada putusan first take, ya, karena tidak hadirnya pihak terdakwa, ya, first take, itu bisa dilakukan bantahan. Maksimal upaya bantahan itu 7 hari diajukan dalam tindak pidana ringan, ya. Ya demikian video saya kali ini. Ketika ada kritik, saran, komentar, atau konsultasi, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.